Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas ataupun membacakan beberapa hadis tentang ketawaduan atau kerendahan hatinya Rasulullah SAW. Tentunya saat ini kita melanjutkan dari kajian selanjutnya, yaitu tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Nah, dikarenakan kita di sini akan mengenal dari kepribadian dan budi pekertinya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Dan jika kalian merasakan video ini adalah video yang positif, saya sarankan untuk menekan like dan share ke teman-teman jika kalian merasa ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah, dikarenakan kita akan melanjutkan kajian kita dan hadisnya ini akan tentunya panjang, kita mempersingkat waktu, kita memulai dengan kajian kita, yaitu Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita selanjutnya, yaitu dari Al-Hasan bin Ali karamallahu wajhah bercerita, Sa'altu khali Hind bin Abi Halata wa kana wasaffan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana astahi ayyasifa li minha say'an. Faqala kana Rasulullah SAW fahman mufakhaman yatala'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri fadzakarul hadis bitawil. Qala Hasan fakatamtuha Husain zamanan summa haddastuha fawajadtuhu qad sabaqani ilaih fasa'alahu amma sa'altuhu anhu fawajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada' minhu say'an. Qala Husain fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah SAW faqala kana idza awa ila manzilihi jaza'an dukhulahu salasata ajza'in juz'an lillahi wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi ila akhir hadis. Di sini yaitu menjelaskan dari Rasulullah SAW, yang mana beliau membagi waktunya di dalam rumahnya, kemudian di luar rumahnya. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abu Hallah, ia seorang ahli di dalam melukis atau menjelaskan dari sifat-sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perihal sifat tersebut, sifat terpujinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sangat mengharapkan ia sudi untuk menceritakan kepadaku sebagian dari sifat-sifat Rasulullah SAW. Hind bin Abu Hallah menjawab, Rasulullah SAW adalah seorang tokoh besar ataupun seorang terkemuka yang tentunya dikenal. Wajahnya bercahaya bagaikan rembulan di malam purnama. Begitulah yang diceritakan di dalam hadis yang panjang dan seterusnya. Selanjutnya Hasan berkata, kisah ini sempat beberapa waktu lamanya kusembunyikan. Tidak diberitahukan kepada Husain, yaitu saudaranya Hasan. Kemudian kepadanya kubicarakan
tetapi ternyata ia lebih mengetahui daripada diriku. Ia menanyakan sebagaimana aku tanyakan kepadanya. Selain itu, ia pun telah bertanya kepada ayahku, yaitu Ali karamallahu wajhah, tentang cara masuk dan keluar rumahnya, sifat-sifat dari beliau, yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada suatu pun yang ketinggalan yang ditanyakan kepadanya. Ia Husain berkata, aku tanyakan kepada ayahku tentang Rasulullah SAW ketika masuk di rumah. Ayahku Ali karamallahu wajhah berkata, Rasulullah SAW bila datang ke rumah, beliau telah membagi dari waktunya di dalam rumah tersebut, yaitu dengan 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian kepada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membagi untuk keluarganya, dan satu lagi untuk dirinya. Adapun untuk diri beliau ini dibagi lagi untuk umat. Perjalanan riwayat hidup yang menyangkut bagi umat itu yang disangkutkan kepada diri beliau. Bagian untuk umatnya itu pun bisa diberikan ataupun diserahkan kepada sahabat dekatnya untuk disampaikan kepada lainnya. Dan untuk urusan umat, Rasulullah SAW juga memberikan kepada sahabat-sahabat terdekatnya untuk disampaikan kepada umat. Begitulah Rasulullah SAW membagi waktu dari kehidupan beliau di dalam rumah. Beliau telah membagi atas 3 waktu tentunya, sehingga dengan hal ini Rasulullah SAW menemukan dari sahabat-sahabat yang mana di dalam kitab Targhib wa Tarhib, hadis tentang Targhib wa Tarhib, cerita tentang sahabat-sahabat Rasul telah banyak di dalam dirinya ini melalui proses puasa yang begitu panjang sehingga ada yang tidak sahur dan berbagai macam lagi yang dia lakukan, tentunya amalan-amalan yang mana Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat tadi, apakah ada orang yang lebih bertakwa ataupun orang yang lebih takwa daripada saya? Sebenarnya di sini Rasulullah SAW untuk mengajak dari sahabat tersebut meniru dari kehidupan Rasulullah. Tentunya itu kehidupan Rasulullah ini sangat sulit, teman-teman, kalau kita tidak mempraktekkannya. Kita menyontohkannya sebagaimana beliau membagi waktunya di dalam rumah, sebagaimana yang di dalam hadis ini disebutkan. Rasulullah jika di dalam rumah, beliau membagi waktunya dari 3 waktu. Yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua yaitu kepada keluarganya, yang ketiga terhadap dirinya, dan itu pun untuk dirinya ini digunakan untuk umat ataupun untuk kemaslahatan dari umat Islam sendiri. Wallahu a'lam. Di antara perjalanan riwayat hidupnya yang menyangkut bagian umat, ia melebihkan al-fudail ataupun orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi ketika seseorang yang memiliki keutamaan, maka Rasulullah SAW akan meletakkan dari orang tersebut kepada suatu yang dia ditempatkan. Nah, sebagaimana selayaknya dia ditempatkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis miskat yang diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mafhumnya bahwasanya letakkanlah orang di tempatnya, maksudnya di suatu tempat yang mana dia ditempatkan. Jika seseorang itu dia orang yang dikemukakan ataupun dimuliakan, maka Rasulullah SAW pun meletakkan keutamaan padanya, dan tentunya itu atas izinnya. Beliau membagi suatu menurut keutamaan mereka, ataupun ini membagi suatu hal
kepada para sahabat menurut keutamaan mereka, sesuai di dalam aturan agama. Maka di antara mereka ada yang mempunyai satu keperluan, adapun yang memiliki dua kemampuan atau keperluan, dan seterusnya mempunyai beberapa keperluan. Beliau berusaha untuk mereka, mendorong dari berusaha untuk kemaslahatan mereka. Persoalan mereka dipecahkan olehnya dan beliau mengkabarkan kepada mereka apa yang seyogyanya pantas bagi mereka. Beliau bersabda, sungguh hendaklah orang-orang yang hadir memberitahu kepada orang-orang yang tidak hadir di antara kalian. Sampaikanlah kepadaku keperluan orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya kepadaku. Sesungguhnya orang yang mempunyai keutamaan hajat, orang yang tidak mampu menyampaikan kepada pemerintah atau penguasa, niscaya Allah akan mengokohkan kedua kakinya di yaumul kiamah, yaitu di hari kiamat. Ini fadilah dari keutamaan orang yang menyampaikan hajat dari suatu umat kepada yang diberikan tanggung jawab ataupun penguasa yang diberi tanggung jawab. Apa kemaslahatan umat, apa yang terbaik untuk umat, jika dia menyampaikan maka dia akan dikokohkan kakinya di yaumul kiamah. Semoga kita diberikan dari akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Husain berkata lagi, kutanyakan pula tentang cara Rasulullah, yaitu keluar rumah, apa saja yang ia lakukan. Ayahku Ali karamallahu wajhah menerangkan Rasulullah SAW menjaga lisannya, tidak sembarangan di dalam berbicara, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Beliau mendekati mereka, yaitu umat, tidaklah menjauhinya. Beliau memuliakan orang yang terhormat di dalam kaumnya, dan beliau akan serahkan kepemimpinan atas yang memimpin dari kaumnya. Beliau ingatkan umat terhadap hal-hal yang berbahaya. Beliau lindungi mereka. Beliau tidak menyembunyikan kesenangan ataupun budi perangainya. Maksudnya Rasulullah tidak ada merahasiakan dari kepribadian Rasulullah SAW. Beliau menanyakan kepada orang-orang sahabat tentang keadaan umatnya. Beliau menyatakan kebaikan itu baik serta memperkuatnya. Beliau menyatakan keburukan itu buruk serta menghapusnya. Jadi jika suatu kebaikan maka Rasulullah mengatakan itu baik, jika itu buruk maka Rasulullah katakan itu buruk, tanpa mengundang perselisihan. Beliau akan menempuh jalan tengah, maksudnya menyempuh jalan yang baik dan memperkuat serta tanpa mengundang dari perselisihan. Tentunya di sini Rasulullah SAW menyatukan dari umat tersebut tanpa ada melakukan perselisihan. Beliau tiada lalai karena takut kalaulah mereka jadi lalai, jadi hingga ia tidak memberikan pendirian. Baginya tiap-tiap hal yang terlebih dahulu diperhitungkannya. Beliau tidak mengurangi kebenaran dan tidak pula melampauinya. Orang-orang yang mengikuti di belakangnya merupakan sebaik-baiknya manusia. Manusia terbaik dan banyak yang mana banyak di dalam memberi nasihatnya atau memberikan suatu kebaikan-kebaikan. Paling tinggi dalam martabatnya orang yang baik keteladanannya dan suka menolong. Selanjutnya Husain berkata lagi, kemudian aku bertanya pula tentang majelis pertemuannya. Maka Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib menerangkan Rasulullah SAW tidak berdiri dan tidaklah duduk melainkan zikir kepada Allah. Bila datang kepada suatu kaum, maka beliau akan duduk pada deretan majelisnya. Yang terakhir beliau memerintahkan hal itu. Beliau berikan kepada setiap teman majelisnya bagian masing-masing, sehingga orang-orang majelis dengan beliau tidaklah menganggap suatu teman yang teman lainnya lebih mulia dari dirinya. Begitulah hingga akhir hadis ini. Di sini bahwasanya kepribadian Rasulullah SAW begitu indah, yang kurang lebihnya akhlak beliau, tutur kata beliau, dan di mana beliau telah membagi waktu beliau sedemikian baik, sedemikian indahnya,
di dalam rumah maupun di luar rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.